Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait prinsipal komponen analisis, random forest, dan juga neural network. Sebelumnya, apa sih itu PCA? PCA adalah metode untuk mereduksi dimensi data. Nah, kadang tidak semua aspek itu memberikan informasi baru, atau ada yang saling tumpang tindih. PCA ini bertugas untuk menyederhanakan data tersebut menjadi beberapa komponen utama tanpa membuang informasi pentingnya. Konsepnya mirip seperti kita meringkas buku yang tebal menjadi beberapa poin inti. Keuntungannya apa? Proses komputasi model seperti neural network akan menjadi jauh lebih cepat dan bisa mencegah terjadinya overfitting. Kemudian, neural network itu apa? Nah, jadi neural network ini merupakan teknologi canggih yang meniru cara kerja otak manusia, di mana neural network ini merupakan bagian dari dunia machine learning yang mencoba meniru cara otak manusia untuk memproses informasi tapi menggunakan software seperti Orange. Jika manusia bisa berpikir dengan bantuan berbagai saraf, neural network berpikir dengan beberapa lapisan. Ada input layer, hidden layer, dan juga output layer. Jadi gimana sih cara kerja dari neural network ini? Nah, di sini terdapat 3 titik merupakan input yang kita berikan. Lalu dia akan membuat sebuah hidden layer atau cara dia bekerja, apa aja parameter yang akan kita masukkan. Nah, 3 titik ini merupakan input yang akan kita berikan. Lalu dia akan membuat sebuah hidden layer yang mana cara dia bekerja untuk memilah-milah informasi tersebut. Nah, hidden layer ini bisa ratusan tergantung seberapa banyak data yang kita inputkan. Begitu data masuk, model dari neural network ini akan memproses dan menghasilkan data tersebut dalam sebuah output layer. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara neural network bekerja. Fungsi utamanya itu untuk memproduksi output dari input yang kita berikan. Bisa digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi, dan juga cocok untuk eksplorasi dasar dari deep learning. Gimana sih caranya kita bisa menggunakan neural network? Kita bisa lihat di aplikasi Orange. Kita akan mencoba dulu menerapkan PCA di aplikasi Orange. Kita buka new, kemudian kita tarik file. Kemudian kita buka dan kita masukkan data. Untuk di bagian kategorinya, pastikan role-nya sudah merupakan target. Setelah itu, gunakan PCA. Oke, kita tarik. Hubungkan file dengan PCA-nya. Untuk memastikan analisis datanya, kita bisa menggunakan scatter plot dan juga data table. Dan kita tarik. Kita hubungkan PCA dengan scatter plot dan juga PCA dengan data table. Di bagian PCA dengan scatter plot, kita ganti transform data ke data. PCA ke data table, kita ganti juga transform data ke data. Oke, ini dari scatter plot di mana untuk variabel X-nya merupakan PC1 dan variabel Y-nya itu merupakan PC2. Nah, PC1 ini menyimpan sekitar 43% informasi dari seluruh data. Artinya, hampir separuh keragaman data bisa dijelaskan hanya oleh satu komponen ini. Sedangkan PC2 itu menambahkan sekitar 18% lagi. Jadi, kalau kita gunakan dua komponen utama saja, kita sudah bisa menangkap lebih dari 60% informasi penting dalam data. Perhatikan bahwa batang pertama atau PC1 paling tinggi, itu artinya komponen ini paling berpengaruh.
karena menjelaskan hampir 43% variasi. Yang kedua ada PC2 menjelaskan sekitar 18%. Kombinasi keduanya sudah cukup kuat untuk menganalisis data lebih lanjut atau melakukan visualisasi dalam dua dimensi. Komponen utama pertama atau PC1 mampu menjelaskan sebesar 42,8% dari total variansi dalam data, yang menunjukkan bahwa dimensi ini memuat informasi paling signifikan dibandingkan komponen lainnya. Kemudian untuk komponen utama yang kedua, PC2 menjelaskan tambahan 18,3% variansi, sehingga jika digabungkan, dua komponen ini mencakup sekitar 61,1% informasi total dalam data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pola dan struktur dalam data dapat dipresentasikan secara efektif hanya dengan dua dimensi utama. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan neural network. Pertama, kita buka aplikasi Orange, lalu kita tahan dan tarik file. Di bagian file kita masukkan data. Untuk di nomor 14 di bagian kategori, itu pastikan role-nya sudah merupakan target. Nah, untuk di bagian value-nya itu ada 0 sama 1. 0 itu akan menunjukkan bahwa seorang pasien itu tidak memiliki kemungkinan atau resiko menderita penyakit jantung. Sedangkan value 1 itu menunjukkan bahwa pasien tersebut memiliki resiko penyakit jantung. Kemudian kita apply. Nah, jika sudah, kita pilih data sampler. Kita cari data sampler, lalu kita tarik. Lalu kita hubungkan file dengan data sampler. Kemudian, kita akan pilih test and score. Test and score, lalu kita tarik. Test and score ini untuk melihat dan menjalankan pembagian data neural network tadi. Lalu kita hubungkan. Mungkin kita akan menggunakan 3 model pengolahan data. Salah satunya sudah pasti menggunakan neural network. Yang kedua, kita akan mencoba menggunakan algoritma decision tree. Selanjutnya kita akan memilih model random forest. Nah, random forest ini merupakan lanjutan yang sebenarnya, lanjutan dari decision tree. Kita hubungkan semuanya ke test and score untuk membantu dia untuk mengolah datanya berdasarkan algoritma yang berbeda-beda. Jadi ini algoritma ada 3, kita hubungkan ketiga-tiganya dengan test and score. Yang pertama kita akan cek dulu dari neural networknya. Di sini ada angka 26 dan juga angka 13. Angka 13 ini merupakan aspek yang kita masukkan dari data sebelumnya seperti umur, jenis kelamin, dan lain-lain yang berjumlah 13. Kemudian di sini ada angka 26. Apa itu angka 26? Biasanya hidden layer itu 2 kali lipat dari jumlah data yang kita masukkan. Jumlah data kita kan tadi ada 13 fitur. Nah, berarti hidden layers pertama itu 2 kali dari 13, yaitu ada 26. Kemudian untuk activation-nya kita menggunakan ReLU saja. Kemudian solvernya Adam. Kemudian untuk maksimal number of iteration-nya 200. Oke, kita close. Kemudian kita lihat di bagian decision tree-nya. Untuk decision tree-nya ini sudah tidak ada yang perlu kita ganti karena sudah default-nya. Kemudian untuk di random forest kita lihat pastikan number of trees-nya itu 10. Kita lihat dulu di test and score. Number of fault-nya juga 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang visualisasinya. Visualisasinya itu kita akan menggunakan 2 cara visualisasi, yaitu menggunakan conversion matrix dan juga ada ROC-nya. Kemudian test and score-nya kita hubungkan dengan conversion matrix.
Tes M-score kita hubungkan ke ROC analisis. Pertama kita mau bahas dulu terkait conversion matrix. Jadi kenapa kita menggunakan conversion matrix ini untuk mengukur performa model klasifikasi untuk mempermudah kita dalam mengklasifikasikan dua kelas positif atau negatif, di mana ada true negatif, juga false positif, false negatif, dan juga ada true positif. Nah, ini biasanya di dalam persen, yang mana kita menunjukkan bahwa semakin mendekati 100% true positif atau true negatifnya, itu berarti algoritma yang kita gunakan itu semakin akurat. Kemudian kita bisa lihat dari erosi analisisnya. Erosi analisis ini mengevaluasi kinerja model klasifikasi kita, terutama dalam kasus klasifikasi biner, membedakan antara kelas positif dan juga negatif di berbagai ambang keputusan. Pertama kita lihat dari conversion matrix. Di sini untuk neural network itu positifnya ada 98,4% dan yang negatif satunya itu ada 99,4%. Sedangkan untuk menggunakan decision tree itu yang positif ada 96,5% dan yang random forest ada 99,6%, hampir mendekati 100%. Kemudian kita lihat dari erosi analisisnya. Untuk erosi analisisnya, semakin dia mendekati angka 1, berarti model yang kita gunakan itu semakin akurat dan juga bagus. Di sini kita lihat yang paling mendekati angka 1 adalah berwarna ungu atau random forest. Nah, seperti itu kira-kira menggunakan algoritma neural network di dalam orange. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti? Lebih baik dicoba sendiri ya, agar semakin paham. Nah, jadi kesimpulan dari video kali ini, dengan kita menambahkan PCA, data kita jadi lebih ringkas dan model bisa bekerja lebih optimal. Kemudian menggunakan 3 algoritma, neural network, tree, dan juga random forest, dari hasil visualisasi menggunakan conversion matrix dan juga ROC analisis, itu untuk memproduksi penyakit jantung lebih akurat menggunakan random forest, karena tadi dari conversion matrix nilainya hampir mendekati 100% dan untuk menggunakan ROC analisis angka hampir mendekati angka 1. Oke, mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga bisa dipahami. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.